teman-teman, tahu nggak siapa penemu lampu? Thomas Edison. Tahu nggak dia berapa kali melakukan percobaan kemudian dia dapat penemu lampu? Banyak, bahkan ribuan kali. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwasanya dia yang sangat termotivasi untuk menemukan penemuan baru yaitu lampu. Yang mana sampai sekarang penemuan ini menjadi salah satu penemuan yang sangat penting di dunia kita ya. Bahkan setelah ribuan kali percobaan, dia belum menemukan hasil yang tepat. Dia mengatakan kepada dirinya bahwasanya dia bukan gagal, tapi hanya saja dari 1000 percobaan dia belum menemukan hasil yang sesuai. Jika teman-teman ada yang tahu Atomic Habits, itu buku Atomic Habits adalah buku tentang self improvement, yang dimana itu bakal mengajari kita buat berkembang jadi lebih baik. Di situ dijelaskan bahwasanya menjadi 1% lebih baik setiap hari. Di situ terdapat yang namanya data rotation rate. Ini adalah hasil. Ini adalah waktu. Mungkin kalau yang kita dari teman-teman semua sering nggak merasa bahwasanya kita udah belajar benar-benar belajar yang ini kita juga ya. Ini menunjukkan waktu, dan di sini menunjukkan hasil, di sini menunjukkan waktu. Kita seringkali sudah berusaha, cuma kita ngerasa kayak kita stuck di tempat perubahan. Kita berpikir bahwasanya setiap usaha yang kita buat dia akan menghasilkan hasil yang progresif ya. Tapi kenyataannya ini merupakan ekspektasi kita akan usaha yang kita lakukan. Sedangkan ini adalah hasil yang sebenarnya. Inilah dia tantangan terbesar. Ini disebut sebagai lembah kekecewaan. Seringkali orang berhenti ketika melakukan hal yang ia lakukan setiap harinya karena dia tidak melihat hasil. Dia berpikir bahwasanya semua yang dilakukan dia itu sia-sia, sehingga motivasi seringkali hilang pada saat-saat seperti ini. Kenyataannya
Mungkin di sini dia telah melakukannya 10 hari, 30 hari, dan 1 tahun mungkin. Cuman dia belum melihat hasilnya. Hasilnya terasa seperti sedikit sekali. Namun, jika ia bersabar saja dan tetap konsisten, itu maka hasilnya akan jauh lebih dari ekspektasi dia sendiri. Nah, seperti itulah kira-kira dataran potensi latar tersebut. Dan di mana seringkali motivasi itu hilang pada saat berada di lembah kekecewaan. Kesuksesan itu tidak berasal dari suatu hal besar yang kita lakukan sekali aja, tapi berasal dari setiap kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan. Kira-kira dapat dipahami, teman-teman? Iya, ada yang ditanyakan mengenai penjelasan saya tadi. Oke, nggak ada ya. Nah, sekarang saya minta teman-teman untuk berdiri. Kita akan main sebuah game di mana saya akan kasih dua pilihan. Ada sisi kanan dan sisi kiri. Untuk orang yang ingin hidupnya santai dan nggak pengen belajar, di sisi kanan, dan orang yang pengen belajar keras untuk masa depan, di sisi kiri. Kanan, kiri. Kiri itu orang yang ingin santai dan kiri itu orang yang pengen hidup santai dan tidak terlalu ingin belajar. Yang kanan itu untuk orang yang ingin bekerja keras, belajar keras untuk masa depannya. Kanan lah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kebiasaan kalian yang kalian lakukan selama ini mencerminkan hal itu? Apa Bib? Iya, tapi terkadang tidak berekspektasi. Oh iya. Ya, sekarang duduk lagi. Nah, banyak orang yang pengen hasil bagus, pengen dapat kehidupan yang bagus di masa depan, tapi untuk usaha mereka itu sangat sedikit dan sangat minim. Coba Pip baca slide terakhir ya Pip. Jadi slide terakhir itu adalah dari suatu tindakan kecil hari ini. Motivasi bukan sesuatu yang kita temukan, ia tumbuh ketika kita bergerak. Motivasi adalah kekuatan yang membuat seseorang tetap berjalan, bahkan ketika jalan terasa berat. Tanpa motivasi, langkah akan berhenti, tapi dengan motivasi, seseorang akan terus berusaha sampai tujuan tercapai. Mungkin itu aja lah ya materi yang bisa saya sampaikan.
pada kesempatan kali ini. Ya, juga mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kekeliruan, dan mungkin teman-teman juga bisa belajar sendiri. Dan saya harap kedepannya setelah dari pembelajaran kita ini, teman-teman dapat lebih paham apa itu motivasi dan dapat menemukan motivasi dalam diri sendiri untuk memiliki tujuan masa depan lewat motivasi tersebut. Oke, tapi sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya? Ya, oke Pak. Oke, tapi mungkin bisa dipimpin untuk doa setelah selesai belajar. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri mata kuliah kita hari ini, anggap aja kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa dulu ya. Doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya pamit undur diri. Selamat pagi. Gimana kalau kita bilang otakmu udah rusak karena main medsos? Kamu bisa scroll TikTok 4 jam nonstop, tapi belajar 15 menit aja udah nggak tahan. Di video ini, kita bakal nunjukin cara bikin belajar jadi sama nagihnya kayak scroll medsos. Dan ini bukan omong kosong motivator. Ini beneran cara kerja otak yang jarang kamu sadari. Waktu kamu scroll medsos, ini yang lagi terjadi di kepalamu. Otakmu itu ibarat mesin pencari dopamin, karena kamu juga butuh itu. Dopamin tuh bahan kimia yang bikin kamu ngulang suatu hal karena rasanya enak dan bikin kamu senang. Dan sekarang, tiap kali kamu buka Instagram atau TikTok, otak kamu lagi kebanjiran dopamin yang parah banget. Coba pikir deh, setiap kali kamu scroll sosmed pasti selalu ada hal baru. Meme lucu, fakta aneh, video lucu, dan konten lainnya lah pokoknya. Kebiasaan kayak gini bikin kamu dapet reward instan tanpa usaha. Ibarat main lotre, terus dikasih jackpot, terus-terusan setiap kali narik. Tapi gimana kalau kamu mau belajar? Ya otakmu bakal ngeliat kalau rewardnya jauh, butuh tenaga banyak, dan sistem dopaminmu terlanjur terbiasa sama hal instan. Sampai titik dimana hal yang butuh effort jadi kerasa susah. Itu kenapa kamu perlu turunin level dopaminmu dulu. Mulai hari ini, coba 15 menit nggak ngapa-ngapain. Nggak ada HP, musik, podcast, pokoknya nggak ada hiburan. Duduk aja, ngeliat tembok sambil ngelamun pun boleh. Mengingat tujuan kebiasaan ini adalah supaya pikiranmu stabil tanpa kena gangguan. Awalnya bakal nggak enak, serius, otakmu bakal panik dan maksa kamu ambil HP. Dan itu artinya bagus. Kenapa? Karena tubuhmu lagi disetel ulang. Seminggu gitu aja, biasanya efeknya udah kerasa. Level dopamin kamu turun dan hal-hal yang susah atau ngebosenin nggak kerasa lagi. Otakmu yang tadinya kekenyangan dopamin mulai bisa nikmatin sesuatu yang kesannya perlu effort panjang. Tapi kamu juga harus ingat kalau belajar tetap perlu dibikin seru. Pertama, pecah materi jadi bagian kecil-kecil. Selesai satu bagian, kasih tanda centang, lalu pindah ke yang lain. Sinyal selesai itu ngasih dopamin yang kecil tapi manjur. Kedua, pakai teknik Pomodoro. 25 menit fokus penuh, 5 menit istirahat. Otakmu ini suka tantangan yang jelas. Dan anggap aja kayak kamu lagi main game yang ngewajibin kamu fokus full 25 menit buat nyelesain satu level. Ketiga, coba jelasin materi keras-keras seolah kamu lagi ngajarin orang lain. Otakmu bakal ngolah info secara berbeda waktu kamu ngomong, dan momen dimana kamu sepenuhnya paham, itu bakal bikin kamu dapat dopamin lagi. Dan ini yang mungkin paling ngaruh buat kamu. Jangan belajar cuma buat nilai, tapi belajar buat ngerti materinya. Kalau kamu mulai belajar karena rasa penasaran, bukan terpaksa, belajar bakal kerasa lebih enteng. Coba sambungin materi sama hal-hal yang kamu suka. Misal nih, kamu mau belajar ekonomi, ya kamu bisa ulik kenapa brand favoritmu produknya makin mahal. Kalau belajar biologi, kamu bisa coba hubungin sama olahraga kesukaanmu, terkait apa yang terjadi di tubuhmu waktu kamu ngelakuin itu. Banyak orang yang tadinya hobi nge-scroll, malah jadi nyari buku pas mereka senggang. Bukan karena mereka jenius ya, tapi sesimpel karena mereka udah ngelatih otaknya buat nyari reward yang lebih berkualitas. Kalau kamu mau coba, kamu besok bisa lakuin 15 menit dopamin detox, lalu nyoba satu sesi belajar 25 menit dan 5 menit istirahat. Cukup lakuin itu selama 2 minggu aja, kemungkinan kamu bakal ngerasain bedanya. Dan kalau dilanjutin sebulan, bisa-bisa kamu malah ketagihan belajar. Pada intinya, otakmu itu nggak rusak permanen, tapi dia cuman kecanduan hal yang salah. Kamu bisa ambil alih lagi setelah video ini selesai, riset dopamin kamu buat ngedapetin hidup yang lebih baik lagi. Kalau kamu mau video edukasi dan produktivitas lainnya, subscribe channel ini, karena bakal kita kulik semua satu-satu. See you di video selanjutnya.